Assalamualaikum. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar mengurutkan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Atau sebaliknya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Adik-adik silakan simak baik-baik ya, agar kalian benar-benar bisa memahami materinya. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, bagi yang belum subscribe ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini, yang pertama adalah mengurutkan pecahan dari terkecil berpenyebut yang sama. Contoh soalnya ada 4/4, 1/4, 2/4, dan 3/4. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka adik-adik hanya tinggal melihat pembilangnya saja. Ya, lihat pembilangnya di sini ada 4/4, 4, ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, karena disuruh mengurutkan dari yang terkecil, ya, berarti adik-adik lihat saja pembilangnya yang kecil. Nah, di sini berarti pembilang yang kecil adalah 1 pada pecahan 1/4. Maka adik-adik langsung tulis di sini. Yang terkecil adalah 1/4. Ya, selanjutnya lihat pembilang yang kecil lagi. 2/4. Ya, ini bisa langsung, tidak perlu menghitung lama. Tinggal lihat pembilangnya saja. 2/4. Selanjutnya ada 3 pembilangnya, 3/4. Lalu yang terakhir ada 4/4. Ya, sudah ya. Cepat ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya mengurutkan pecahan dari terbesar. Nah, yang berpenyebut sama, penyebutnya juga sama. Ini kebalikan dari yang pertama ya. Jadi karena penyebutnya sama, ini semuanya 3, adik-adik hanya tinggal melihat angka pembilangnya saja mana yang lebih besar dari 2, 3, dan 1. Yang lebih besar adalah 3. Jadi kita akan menulis 3/3 yang lebih besar. Ya, selanjutnya 2/3. Dan terakhir 1/3. Oke, cukup mudah ya adik-adik ya, kalau untuk melihat yang penyebutnya sama untuk mengurutkan pecahan. Nah, selanjutnya mengurutkan pecahan dari terkecil berpenyebut yang berbeda. Kata kuncinya penyebutnya yang berbeda ya. Oke, sekarang langkah pertama adalah adik-adik harus mencari KPK ya. KPK itu apa sih adik-adik? KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, mencari KPK dari bilangan berapa saja? Di sini kita akan mencari KPK dari 2, 4, dan 6. Jadi mencari KPK yang penyebutnya ya, sehingga nanti mendapatkan nilai penyebut yang sama. Nah, step pertama kita mencari KPK. KPK dari 2 ya. Kita cari KPK 2 dulu ya. 2 berarti dia kelipatan 2. 2, kita tulis lagi 2. Kemudian 4. Kemudian 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Ya, jadi KPK dari 2 kelipatan 2 ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Sekarang kita akan mencari KPK dari 4. Karena penyebutnya ada 2, 4, dan 6 ya. Oke, KPK dari 4 kita mulai dari angka 4. 4 kelipatan 4 berarti ditambah 4, 4, 4 ya. 4 ditambah 4 berarti 8. Kemudian 8 ditambah 4, 12. Kemudian ditambah 4 lagi jadi 16, kemudian ditambah 4 lagi 20, kemudian 24, dan seterusnya. Nah,
Selanjutnya mencari KPK dari 6. Nah, KPK dari 6 kita mulai dari angka 6 ya. 6 kelipatan 6 berarti 6 ditambah 6 lagi 12. Kemudian 12 ditambah 6 18. 18 ditambah 6 24. 24 ditambah 6 30. Kemudian kita tambahkan lagi 6 menjadi 36 dan seterusnya ya. Oke, sekarang kalau sudah kita cari KPK dari 2, 4, dan 6, kita akan mencari bilangan yang samanya, tapi yang terkecil ya. Di sini yang sama ada di angka 12. Di sini ada angka 12 ya. Angka 12. Kemudian angka 12. Nah, ini adalah KPK-nya ya. Bilangan yang sama tapi yang terkecil dari yang lainnya. Oke, berarti kita sudah dapat ya, adik-adik ya. Berarti KPK-nya adalah 12 ya. KPK 12. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Sekarang kita akan mencari satu-satu. Pecahan 1/2 itu hasilnya berapa? Ya. Oke, sekarang kita akan mencari 1/2-nya ya. 1/2-nya berarti 1/2 itu kita akan ubah penyebutnya adalah 12. Ya, karena KPK-nya 12. Nah, sekarang kita akan mencari 12. Nah, 12 diarahkan ke angka 2 itu dibagi. Nah, berarti 12 dibagi 2, 6. Lalu ke atas dikali. Nah, caranya dibagi sama dikali ya. Berarti kakak tulis lagi di sini 12 dibagi 2 dikali 1 sama dengan, nah, hasilnya adalah 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 1, 6. Berarti di sini pecahannya menjadi 6/12. Oke. Selanjutnya pecahan 3/4. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi 12 ya. Nah, sekarang kita akan tulis di sini penyebutnya 12. Sama seperti tadi adik-adik ya. Kita arahkan 12 ke 4 itu dibagi, lalu ke atas dikali. Nah, kakak tulis lagi di sini ya. Berarti di sini 12 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3, 9. Maka menjadi penyebutnya 9/12. Ya. Selanjutnya ada pecahan 4/6. Nah, sekarang kita ubah penyebutnya menjadi 12. Ya, karena kita sudah dapat tadi KPK-nya adalah 12 ya. Sekarang kita akan bagi lagi. 12 kita arahkan ke 6 itu dibagi, lalu ke atas dikali. Nah, itu aja kuncinya ya adik-adik ya, dibagi dan dikali. 12 dibagi 6 itu 2. Kakak tulis lagi di sini ya, 12 dibagi 6 dikali 4 sama dengan 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 4, 8. Maka pecahannya menjadi 8/12. Nah, jika sudah kita cari pecahan dari masing-masing yang penyebutnya sama 12, jadi kita akan melihat mana yang terkecil lalu diubah menjadi yang terbesar, yang terkecil. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya ini 12, penyebutnya 12, 12, 12. Yang terkecil 6, kemudian 8 dan 9. Nah, 6/12 itu miliknya 1/2.
ya. Ingat, pecahan 6/12 itu milik siapa? Milik 1/2. Maka yang kita tulis di jawabannya bukan 6/12, tetapi 1/2, karena 6/12 itu milik pecahan 1/2. Jadi, di sini adalah jawabannya 1/2. Koma, kita lihat lagi. 6/12 milik 1/2. Selanjutnya setelah itu ada 8/12 ya. 6/12 sudah. Yang pertama, yang kedua adalah 8/12. 8/12 itu adalah milik pecahan 4/6. Maka kita akan menulis jawabannya pada pecahan yang awal, 4/6. Di sini jawabannya adalah 4/6. Ya. Langkah selanjutnya yang terakhir, 9/12. Nah, 9/12 itu pecahan milik 3/4. Maka kita akan tulis jawabannya adalah 3/4. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau penyebutnya berbeda. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu KPK-nya dari penyebutnya. Ya, sudah jelas adik-adik ya? Nah, contoh soal lagi. Di sini ada mengurutkan pecahan dari terbesar berpenyebut yang berbeda ya. Jadi caranya sama seperti yang tadi karena nih penyebutnya berbeda ya. Berarti kita akan terlebih dahulu mencari KPK-nya. KPK dari penyebutnya. Jadi kita akan menyamakan penyebutnya ya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 9. Nah, kita mulai dari yang terkecil dulu ya, penyebutnya dari 3 ya. Berarti 3 kelipatan 3 6. Kemudian ditambah 3 lagi 9, 9 ditambah 3 12, ditambah 3 lagi 15, ditambah 3 lagi 18, ditambah 3 lagi 21, ditambah 3 lagi 24, kemudian ditambah 3 lagi 27, ya, ditambah 3 lagi 30 dan seterusnya. Oke. KPK penyebut yang kedua, 6. Ya, kita mulai dari 6. 6 ditambah 6 12, ditambah 6 lagi 18, ditambah 6 lagi 24, ditambah 6 lagi 30, ditambah 6 lagi 36, ditambah 6 lagi 40 dan seterusnya. Kemudian KPK dari penyebut 9. 9, 18, ditambah 9 lagi ya, 27, kemudian ditambah 9 lagi 36, ditambah 9 lagi menjadi 45, ya, kemudian ditambah 9 lagi 54 dan seterusnya ya. Ini sudah kita cari KPK dari 3, 6 dan 9. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK-nya. Berarti ini cari bilangan yang sama namun yang terkecil. Ya, kita akan cek yang sama itu ada angka berapa saja. Di sini ada angka 18 ya. Di kelipatan 3 ada 18, di kelipatan 6 ada 18, di kelipatan 9 juga ada 18. Nah, selain itu ada lagi tidak nih yang terkecilnya? Oke, ternyata kita dapatnya adalah 18 yang terkecil ya. Mungkin ada lagi seterusnya kelipatan yang sama namun dia masih lebih besar dari 18. Jadi kita dapatkan di sini 18 ya, kita lingkari berarti KPK-nya adalah 18 ya. Sini KPK-nya 18. Sekarang kita akan menghitung dari pecahan di atas diubah menjadi penyebutnya yang sama.
18 ya. Nah, sekarang kita akan mencari pecahan dari 4/9 jika penyebutnya 18. 4/9 sama dengan, nah seperti tadi ya, kita akan menyamakan penyebutnya, berarti penyebutnya 18 ya. Lalu 18 ke angka 9 itu dibagi, ke atas dikali ya. Oke, berarti di sini 18 dibagi 9 dikali 4. Nah, sama dengan ya 18 dibagi 9, 2. 2 dikali 4, 8. Maka menjadi 8/18 ya. Kemudian pecahan selanjutnya ada 5/6. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi 18. Sama seperti tadi ya, adik-adik ya, 18 diarahkan ke 6 itu caranya dibagi. Lalu ke atas dikali. Ya, kita akan tulis di atas nih. 18 dibagi 6 dikali 5. 18 dibagi 6, 3. 3 dikali 5, 15. Maka pecahan terbarunya adalah 15/18. Oke, selanjutnya pecahan ketiga, 2/3. Kita akan menyamakan penyebutnya 18 ya. Kemudian 18 diarahkan ke angka 3, itu berarti dibagi, ke atas dikali. Ya, nanti adik-adik akan hafal sendiri caranya, tekniknya seperti apa. 18 dibagi 3, 6. 6 dikali 2, 12. Sekarang kita tulis di atas 18 dibagi 3 dikali 2. Sama dengan 18 dibagi 3, 6. 6 dikali 2, 12 ya. Sekarang pecahannya menjadi 12/18. Nah, sekarang kita perhatikan mana yang terbesar, karena perintahnya adalah mengurutkan dari yang terbesar. Yang terbesar penyebutnya sudah sama 18. Kita akan lihat pembilangnya yang terbesar dari 8, 15, dan 12. Jadi yang terbesar yang pertama adalah 15/18. 15/18 ini milik siapa pecahannya? Oh, milik 5/6. Berarti kita akan menulis jawabannya pecahannya 5/6. Di sini jawabannya berarti 5/6. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang terbesar lagi setelah 5/6 ada 12/18 ya. 12/18 ini milik siapa pecahannya? Oh, milik 2/3. Berarti kita tulis di sini 2/3, koma. Terakhir ada 8/18. 8/18 milik pecahan 4/9. Maka jawabannya adalah 4/9 yang terakhir. Ya, jawabannya adalah pecahan yang terbesar yang pertama adalah 5/6, kemudian 2/3, dan 4/9. Ya, baik adik-adik. Demikian untuk pembelajaran kali ini, cara mengurutkan pecahan dari terkecil hingga terbesar dan pecahan terbesar hingga terkecil. Semoga video ini selalu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.